langsung dari studio LPPL Radio Gemarangdik Musik Banyuasin. FM Toksu Gemarandik hari ini. 97 FM Toksu Gemarandik hari ini. FM Radio Gemarandik Musik Banyuasin, informatif dan inspiratif. Randikers, berjumpa kembali dalam program live podcast bersama saya Feby Alvina. Dan untuk Randikers, selain bisa menyimak siaran kita di 97 FM, Randikers juga bisa menyimak melalui streaming kita di Facebook, YouTube Radio Gemarandik Muba, Instagram @podcastgemarandik 97 FM, YouTube Muba TV, dan juga Randikers bisa mengunduh aplikasi Radio Gemarandik Muba di Play Store. Jangan lupa juga untuk Randikers untuk mengunjungi website kami di gemarandik.mubakap.go.id. Kami akan kembali lagi setelah informasi berikut. FM Toksu Gemarandik hari ini. 97 FM Toksu Gemarandik hari ini. Randikers masih di 97 FM, masih bersama saya Feby Alvina dengan tema kita hari ini di program live podcast, yaitu waspada demam berdarah di musim penghujan. Tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa dari Dinas Kesehatan. Langsung saja kita kenalan sama 3 narasumber kita pagi hari ini. Silakan, boleh kenalan dulu Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Randikers, perkenalkan saya Zukar, SKM MSI. Kebetulan saya bertugas di Dinas Kesehatan Musik Banyuasin di substansi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, pada sesi kali ini kebetulan karena saya di bagian promosi kesehatan, memang pas untuk mempromosikan permasalahan kesehatan, terutama pada saat ini lagi musim penghujan, Mbak Feby. Musim penghujan masih akan banyak terjangkit penyakit demam berdarah. Untuk itu, mari sebagai pesan pembuka kita jaga kesehatan kita dan berperilaku hidup bersih dan sehat untuk diri dan lingkungan kita.
itu Mbak Febi. Oke, baik. Di sebelahnya ada cewek cantik yang udah nggak asing lagi wajahnya ya, karena udah sering juga main ke Gemaranik. Silakan, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Randikers semua, perkenalkan saya Yuniarsi, SKM. Saya bertugas di Dinas Kesehatan, bagian Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terima kasih. Oke, sebelahnya juga tidak kalah cantik ini, ada Mbak siapa ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Randikers, nama saya Maya Ranekawati. Saya bekerja di bagian pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Oke, baik. Jadi untuk Randikers, demam berdarah ini merupakan salah satu kasus yang kematiannya juga lumayan cukup tinggi ya. Jadi memang harus kita waspadai, apalagi belakangan ini sudah banyak berita yang kabarnya nih kita harus antisipasi dan waspada terhadap demam berdarah ini. Jadi mungkin untuk Randikers yang masyarakat atau masyarakat awam ini pengen tahu dulu nih sebenarnya apa yang harus diketahui masyarakat tentang demam berdarah ini kira-kira. Oke, yuk. Bu Maya silakan. Jadi penyakit demam berdarah ini penyebabnya itu adalah nyamuk. Jadi nyamuknya ini ada namanya nyamuk Aedes aegypti. Tetapi tidak seluruh nyamuk itu membawa virus demam berdarah. Jadi hanya nyamuk yang mengandung virus demam berdarah yang bisa menularkan penyakit demam berdarah. Jadi kita tetap harus mewaspadai. Karena memang faktor nyamuk itu rata-rata di seluruh tempat umum maupun di rumah itu saat ini memang sudah cukup banyak seperti itu. Dan memang untuk tahun ini karena kita sudah mengalami kemarin di tahun 2023 ada namanya badai El Nino dan itu sudah disebarluaskan oleh pemerintah. Jadi kemungkinan besar memang akan mengakibatkan terjadinya kenaikan kasus demam berdarah karena pada saat musim panas waktu badai El Nino kemarin itu nyamuk itu semakin tinggi kemampuan untuk dia bertelurnya, kemudian berkembang biaknya. Nah, dia satu ekor nyamuk itu bisa bertelur sampai 100 butir. Satu kali dia bertelur dan telur itu bisa bertahan dalam suhu minus 2 derajat sampai dengan 42 derajat dan tahan berbulan-bulan. Nah saat ini kalau pada waktu suhunya mulai kelembapan tinggi seperti musim penghujan, kemudian sudah masuk musim penghujan ini mendukung terjadinya penetasan telur-telur tadi. Dan ini akan berubah menjadi jentik dan siap untuk tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Itu perlu waktu sampai 9-10 hari mulai dari telur menetas sampai dengan nyamuk dewasa. Jadi bisa dibayangkan bahwa dalam waktu cuma 10 hari nyamuk-nyamuk yang dewasa itu akan tumbuh secepat. Apalagi telurnya juga sudah cukup banyak pada waktu dia di musim kemarau kemarin. Jadi perkembangannya lumayan cepat juga berarti ya. Nah, ini dari semua nyamuk yang berkembang biak menjadi nyamuk dewasa itu apakah memang semuanya bisa menjangkiti manusia untuk kemudian bisa terkena DBD seperti itu? Jadi seperti saya bilang tadi bahwa yang mengandung jadi kita prosesnya seperti ini dulu. Ada penderita DBD dulu. Jadi dia ini sudah mengandung virus. Kemudian ada nyamuk Aedes aegypti tadi yang menggigit pasien penderita. Nah, darah pasien tadi masuk ke dalam nyamuk tadi itu sudah membawa virus demam berdarah. Nah, kalau dia nyamuk yang mengandung virus demam berdarah ini menggigit orang lain atau orang-orang di sekitarnya, itu sudah kemungkinan pasti menularkan. Seperti itu. Jadi tidak seluruh nyamuk. Jadi hanya yang mengandung virus demam berdarah. Mungkin ada yang mau menambahkan silakan. Ya, paling simpelnya gini. Jadi jika nyamuk tersebut ada di suatu rumah yang di dalam rumah itu ada penderita atau yang sudah sakit demam berdarah duluan, dihisap oleh si nyamuk Aedes aegypti tadi, kemudian menggigit orang yang sehat, tertular lah. Jadi bukan berarti sepiring, semakan, seminum itu tidak. Jadi memang kalau tidak ada orang yang sakit di rumah tersebut, sakit demam berdarah yang saya bilang tadi,
tidak akan tertular seperti itu. Oke, baik. Dari Kak Zuhair mau menambahkan? Sudah cukup. Oke. Jadi untuk penularannya dari nyamuk ya, Iya. yang kemudian menjangkiti atau Yang mengandung virus Aedes tadi. Aegypti tadi. Oke, Iya. baik. Nah, kemudian untuk penularan ini kan dari nyamuk, berarti ini sangat cepat juga untuk penularannya ya, karena dari berkembang biak nyamuknya tadi juga lumayan cepat dan sekali bertelur pun banyak. Jadi memang harus benar-benar waspada ya. Seperti apa nih untuk masyarakat kita biar tidak tertular ini untuk penanganannya atau upayanya? Ya, Saya oke ya. ya silakan, Ya, silakan Pak Sekar. Ya benar. Seperti yang saya bilang tadi, salah satu penyebab berkembang biaknya nyamuk demam berdarah ini adalah kurangnya faktor manusianya nih ya, kurangnya berperilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan kita. Karena perilaku hidup bersih dan sehat ini ada 10 indikator Mbak Febi. Salah satu 10 indikator ini ada memberantas sarang jentik nyamuk. Karena ini menjadi kebiasaan kita ini masyarakat, bukan di Buba, di mana saja ya. Kalau ada demam berdarah rame-rame minta dipogging. Ya enggak Bu Maya ya? Ya, pasti rame-rame karena bahwa kita tidak berpikir bahwa nyamuk yang kita bunuh ini nyamuk dewasa ya. Yang pasti tidak terpikir bahwa jentik-jentik nyamuk ini, telur nyamuk ini banyak Mbak Febi. Satu nyamuk bahkan bisa bertelur sampai ribuan. Nah, yang harusnya yang kita basmi ini jentik nyamuknya. Nah, untuk memberantas jentik nyamuk ini perlu yang mungkin masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin sudah paham ya apa yang namanya 3M+. Nah, ini bahkan sudah menjadi menjadi slogan 3M+ ini, bahwa kegiatan ini atau lebih keren dikenal dengan PSN ya Mbak Yuni ya, pemberantasan sarang nyamuk dengan kegiatan 3M+ ini. Pertama, kegiatannya menguras, mengubur atau mendaur ulang barang-barang bekas ya. Apa yang bilang menguras? Karena si nyamuk ini hobinya di tempat air yang bersih ya Mbak Febi. Nah, jadi tempat air bersih tidak mungkin diselokan, artinya di tempat-tempat penampungan air yang ada di rumah aja, yang sering berdekatan dengan manusia. Makanya perilaku hidup bersih dan sehat ini penting sekali. Di samping plusnya tadi, kalau ini kita menambahkan bubuk abate di tempat penampungan air kita, memakai lotion anti nyamuk, memakai kelambu, atau yang paling sering ini kita ini kebiasaan ibu-ibu nih di rumah menanam menanam bunga yang segar hidup gitu ya, tidak ada airnya. Nah, itu sering-sering diganti. Atau kita harus melindungi lingkungan kita. Artinya seperti yang saya bilang tadi, faktor penyebab ini lingkungan yang tidak berperilaku hidup bersih dan sehat ya. Mungkin di rumah ada yang perlu kawat nyamuk mungkin ya, yang tidak ada jendelanya, tidak ada kawat nyamuk. Kebiasaan menggantung pakaian dalam rumah yang sering bertumpuk-tumpuk, ini tempat bersarangnya nyamuk ya. Terus dan si nyamuk ini juga suka tempat yang lembab Mbak Febi. Artinya perlu di dalam rumah dan lingkungan, baik di rumah. Jangan memikirkan bahwa penyebab penyebaran nyamuk ini hanya di rumah. Di perkantoran pun juga kita sarankan untuk cahaya ventilasinya, kebersihannya, sumber air kan juga banyak di perkantoran. Mungkin di tempat-tempat pembuangan airnya, seperti kasus-kasus yang sudah kita sering temui ya. Kemarin sempat di Balayagung, di perumahan Bupati ya kalau sebut ini, kita sempat juga melakukan PSN yang ternyata memang banyak tidak hanya oleh lingkungan yang kumuh. Artinya perilaku yang harus kita rubah. Nah, karena merubah perilaku ini memang harus banyak ini Mbak Febi, perilaku hidup bersih dan banyak faktor. Pertama mungkin ada kemauannya kita, karena perilaku ini
adanya di faktornya manusia. Jadi harapan kami untuk melakukan memberantas si sarang nyamuk tadi, mencegah demam berdarah tadi, ya salah satunya dan harus melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan kegiatan 3M plus tadi PSN ya, dan harus benar-benar tahu ini di musim apa, apalagi kita harus waspada ini musim penghujan. Nah, plus kondisi kita sekarang ini musim banjir. Ya. Ini sangat penting dan kita harus waspadai untuk himbauan kami promosi kesehatan Dinas Kesehatan Musi Banyuasin untuk masyarakat Musi Banyuasin. Ayo jaga kondisi kita, jaga lingkungan kita dari gigitan jamuk demam berdarah dengan melakukan PSN, berperilaku hidup bersih dan sehat. Begitu Mbak Pedi. Baik. Ada yang mau menambahkan lagi? Boleh. Ya, jadi selain dari 3M+, kami juga sebenarnya sudah memberikan himbauan ya Bu Maya untuk terkait satu rumah satu juru pemantau jentik. Gitu. Jadi memang ini rumah di seluruh rumah kalau mau ditotalkan semua itu tidak bisa selesai dengan satu orang petugas puskesmas. Makanya kita butuh bantuan kader. Kalau di Kabupaten Muba alhamdulillah di SBH ini Sakabakti Husada ya, di bawah binaan Pak Zukar, itu anak-anak pramuka, kemudian kader kesehatan itu sudah turun ke desa dalam melakukan pemantauan jentik. Di samping itu juga petugas sanitasi lingkungan, promosi kesehatan, pengelola program demam berdarah ya. Makanya kami di sini ada bertiga, karena sekali turun ya pasti di puskesmas sanitarian, promkes ya tim, tidak satu orang. Dan itu juga tidak bisa mewakili ya semua rumah untuk dipantau jentiknya. Makanya memang butuh bantuan peran serta kontribusi masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pemantauan jentik. Nah, Jumantik di sini sebenarnya sudah ada SK-nya Mbak, tinggal setiap desa itu sudah ada. Tinggal memang diaktifkan kembali gitu melalui bantuan mungkin dari kepala daerah ya, setempat ya, perangkat desa, perangkat kelurahan ya, lurah atau desa. Jadi untuk mengaktifkan memang benar-benar tidak hanya sebatas SK, tapi memang terjun, apalagi kondisi saat ini sangat tepat sekali untuk semua anggota tim yang sudah di SK-kan bergerak untuk melakukan pemantauan jentik. Tapi sampai dengan saat ini memang semua petugas puskesmas sudah bergerak untuk melakukan pemantauan jentik. Seperti itu. Dari Mbak Maya? Ya. Kalau kami pesan dari P2PM ya, pencegahan penyakit menular. Jadi kami minta kepada masyarakat, karena memang gejala demam berdarah ini kan demam bisa hampir sama dengan gejala penyakit-penyakit beberapa penyakit yang lain seperti tipes ya. Jadi kalau sudah demam lebih dari 2 hari, tidak ada perubahan setelah diberikan paracetamol atau obat lainnya, segera ke Pasienkes, segera ke puskesmas, ke klinik atau rumah sakit terdekat. Jadi supaya bisa mendapatkan penanganan yang tepat, cepat ya. Jadi kalau prinsipnya demam berdarah ini penanganannya itu harus banyak minum. Jadi penggantian cairannya itu harus cepat dilakukan karena belum ada obatnya. Jadi obatnya itu memang ada vaksin, tapi ini juga masih berbayar dan masih jarang dilakukan. Jadi kalau sudah ada demam lebih dari 2 hari, sudah mulai ada tanda pendarahan, nah ini kami minta masyarakat untuk segera datang ke layanan supaya bisa ditangani dengan cepat dan mudah-mudahan tidak menyebabkan kematian. Karena memang kalau demam berdarah ini kemungkinan besar bisa menyebabkan kematian karena memang harus cepat ditangani. Kalau kurang cairan, nah ini yang bahaya. Nah, takutnya apalagi di anak-anak. Kalau anak-anak ini kan suka tidak merasa kalau dia lagi sakit. Seperti itu. Jadi kita anggapnya udah sehat. Tahu-taunya pas waktu hari ke berapa langsung dalam kondisi kritis, baru dibawa ke layanan. Ini yang bisa mengakibatkan kematian. Seperti itu. Jadi pesan kami kalau sudah demam lebih dari 2 hari, tidak ada perubahan setelah diberikan paracetamol, segera ke layanan. Baik. Dan dari untuk upaya dari kita sendiri tadi, memang artinya harus ada kesadaran dari diri sendiri ya. Kemudian juga kita harus aktif untuk terutama di desa-desa ya, karena itu
yang lagi terdampak banjir ini kayaknya bukan sekali kota ya, tapi lebih tepatnya di desa-desa itu lebih rentan lagi. Jadi nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini, Ranikers.
97 FM Tokso Gemarandik hari ini. FM Tokso Gemarandik hari ini. Baik, Ranikers masih di 97 FM dan kita masih membahas tema kita hari ini, yaitu waspada demam berdarah di musim penghujan bersama tim dari Dinas Kesehatan. Jadi tadi sudah disampaikan ada beberapa upaya yang dilakukan masyarakat untuk mencegah dari DBD ini ya, atau demam berdarah ini. Nah, dari semua upaya yang disebutkan tadi, kira-kira upaya apa nih yang paling efektif yang bisa dilakukan? Ya, kalau untuk masyarakat sendiri hal-hal simpel mungkin yang selama ini pakaian kerja atau pakaian sehari-hari ditumpuk, nah itu kalau bisa langsung segera dicuci. Kemudian pakaian-pakaian yang menggantung, itu kan nyamuk paling suka di pakaian-pakaian menggantung seperti itu. Nah sekarang maksudnya mulai dicabut, kalau misalnya memang tidak dipakai itu dilipat, kalau memang kotor itu segera dicuci. Jadi jangan dibiarkan pakaian menggantung seperti itu. Kemudian masyarakat juga mungkin lebih peka sekarang. Memang untuk pemberantasan jentik nyamuk itu dikatakan kenapa seminggu sekali gitu ya, karena perkembangbiakan jentik nyamuk dari telur sampai dewasa itu terjadi dalam waktu 10 hari. Itu penetasan dari telur ya Bu Maya sampai ke dewasa. Makanya sebelum siklus itu selesai, makanya kita anjurkan untuk melakukan pemberantasan jentik nyamuk, menguras yang tadi katanya menguras penampungan air, yang dikuras juga lihat kalau misal tidak ada jentik nggak usah gitu. Ini kan biasanya air yang butek atau yang kekeruhannya tinggi seperti itu, Mbak. Jadi memang kalau yang jernih gitu atau sudah ada filter, kan sekarang ada TTG, teknologi tepat guna, dengan bentuknya kecil tapi isinya itu filterisasi air, penyaringan air yang tadinya keruh menjadi bersih. Nah itu kalau misal di rumah pakai itu dan memang tidak ada jentik, dalam 10 hari tidak ada jentik, ya nggak usah dikuras seperti itu. Tapi yang biasanya kawan-kawan di lapangan itu temukan itu di drum, di penampungan air di luar. Kemudian di ini ya Bu Maya, di pot-pot bunga. Nah itu banyak juga, karena di pot juga dia bisa menetaskan telur di situ si nyamuk gitu, tidak hanya di tempat penampungan air. Jadi memang setiap yang kira-kira ada yang penampungan air itu ditutup, ada lubang atau ini berarti ditutup, ditimbun pakai tanah gitu. Jadi jangan dibiarkan ada air yang tergenang di sekitar rumah atau lingkungan kita seperti itu.
termasuk juga tempat air minum untuk burung seperti itu. Terus wadah-wadah dispenser kan kita biasanya ada tempat nampung. Nah, itu pernah diketemukan jentik nyamuk di situ. Terus ada kalau misalnya kita untuk neteskan air dari piring ya. Nah, itu kan ada tempat tampungan airnya juga. Itu juga itu bisa berpotensi untuk pertumbuhan jentik. Termasuk juga salah satunya ban. Saya suka melihat kalau misalnya tempat-tempat yang ini ada ban-ban bekas seperti itu. Nah, kalau misalnya ditumpuk-tumpuk seperti itu beresiko sekali karena airnya tertampung di dalam dan tidak kelihatan karena warnanya hitam kan. Jentiknya warna hitam. Jadi itulah kalau kami sarankan jangan menumpuk-numpuk ban-ban yang bekas seperti itu. Kalau misalnya mau dibuat seperti hiasan ya, ada kan seperti hiasan seperti itu untuk pagar, itu ditimbun dengan tanah di bagian dalamnya. Jadi tidak menampung air seperti itu. Nah, terutama juga ada yang tempat-tempat penampungan barang bekas. Nah, itu beresiko tinggi sekali. Lalu kenapa kami minta juga ada gerakan misalnya gotong royong pembersihan seminggu sekali boleh dihidupkan kembali ya. Iya, dihidupkan kembali. Itu tradisi kita jadi zaman dahulu ya. Kalau setiap mau masuk musim penghujan pasti langsung bersihin selokan, bersihin yang tempat-tempat nampung air seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan banjir saat ini juga efek dari penimbunan sampah. Penyumbatan sampah yang memang sudah banyak, tidak ada gotong royong lagi, jadi menumpuk, tersumbatlah akhirnya air sungai meluap. Ya, seperti itu. Mungkin saya menampung dari teman-teman ini bahwa disimpulkan dari permasalahan timbulnya demam berdarah ini karena tidak berperilaku hidup bersih dan sehat. Apa sih penyebab pencegahan utamanya? Karena pola perilaku kita yang tidak berperilaku hidup bersih dan sehat tadi. Si nyamuk tadi kan cara pencegahan utamanya adalah pemberantasan sarang nyamuk, walaupun dia ada di pas, di tong sampah, atau tempat penampungan air, bahkan mungkin ada di tempat pas bunga ya. Nah, itu artinya kita tidak berperilaku, harusnya ini diganti pas bunga ini seminggu sekali, tidak diganti, atau harusnya bak mandi atau tempat penampungan air ini dikuras, dibersihkan, disikat. Nah, tidak pernah disikat. Ini artinya pemberantasan sarang nyamuk yang utama, karena si nyamuk ini akan percuma kalau kita lakukan fogging atau pembunuhan melakukan fogging ini, karena yang paling banyak itu jentiknya. Dan nyamuk dewasa ini akan mati dengan sendirinya. Dan sekali lagi perlu diketahui bahwa nyamuk ini suka dengan hal-hal yang lembab dan gelap, ya Dek Umay. Artinya harus dihindari di rumah itu tempat yang penampungan air, tempat yang lembab, tempat yang gelap. Ini harus benar-benar dilakukan untuk dibersihkan atau dilakukan untuk berperilaku hidup bersih dan sehatnya. Nah, kembali lagi harapan kami untuk masyarakat, benar kata Maya, untuk masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin, kalau kita ini untuk regulasi ya Mbak Febi ya, untuk regulasi untuk gerakan masyarakat hidup sehat ini sudah ada, mulai dari instruksi Bupati, instruksi Bupati, Perda juga ada, instruksi kepala dinas, surat keputusan kecamatan, bahkan sampai ke desa, bahwa sudah ada regulasi tentang masyarakat harus berperilaku hidup bersih dan sehat dan gerakan masyarakat hidup sehat, Germas ya. Kenapa sangat penting? Yang gotong royong tadi disebutkan gerakan masyarakat hidup sehat, artinya kembali ke ruh asal kita bahwa Indonesia ini dulunya memang hidupnya bergotong royong ya. Tempat-tempat bermasyarakat ini kembali kita seperti yang disebut Bu Yuni tadi, memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan kita sendiri, bahwa tidak akan cukup kesehatan ini tertumbuh pada petugas kesehatan kalau tidak ada kader-kader atau peran serta masyarakat yang kita utamakan untuk berperilaku atau menggerakkan masyarakat hidup sehat ini. Karena apa? Kader-kader inilah ya yang menjadi agen perubahan yang ada di lapangan untuk kita ajak
menjadi penyambung informasi untuk di bidang kesehatan. Saya kira itu Mbak Febi. Oke, jadi ini sebenarnya tricky juga ya untuk masalah pemberantasan nyamuk ini. Kemudian juga tadi sudah disampaikan bahwa kita harus menguras ya tempat-tempat yang ada genangan airnya. Itu kalau menguras yang baik itu seperti apa ini? Apakah hanya kita cuman buang airnya dibuang saja? Aja gitu ya, Mbak Febi, atau seperti apa ini? Sudah langsung ditimbun air lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ya, kalau untuk yang bisa kita bersihkan, misalnya itu harus disikat. Karena memang telur nyamuk itu biasanya nempelnya di dinding-dinding tempat-tempat air. Kalau misalnya bisa dibuang airnya langsung dikuras, itu sambil disikat ya lebih baik. Nah kalau misalnya tempat-tempatnya itu susah untuk kita kuras, misalnya baknya penampungannya airnya besar misalnya, itu bisa kita tambahkan abate. Ya. Dan kalau misalnya ada penutup, silakan pakai tutup. Jadi nyamuk tidak akan masuk kalau misalnya tempat penampungan air kita itu ada tutupnya. Nah kalau yang terbuka memang susah untuk dibersihkan, bisa minta langsung ke puskesmas bisa. Itu memang kami sudah menyetok ya untuk abate. Puskesmas juga kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan PSN juga itu juga dibagikan biasanya. Jadi kalau masalah logistik abate mudah-mudahan itu selalu ada di puskesmas. Dan itu semuanya gratis ya abatenya ya. Benar, gratis. Dan penaburan abate itu juga bumanya di pinggiran, jangan ditaruh di tengah. Jadi bukan tujuannya dijentik, bukan dimasukin ke dalam air kayak bikin teh atau kopi ya. Jadi sebaiknya memang kan jangka waktu itu kalau misalnya abate itu 3 bulan. Tapi jangan di dalam bentuk hamburan ya, jangan dihamburkan seperti itu. Jadi masukkan dalam kantong plastik. Biasanya kalau puskesmas yang bagiin itu sudah dalam bentuk kantong plastik kecil, sudah ditusuk-tusuk halus ya, pakai jarum, tinggal masukkan di tempat penampungan. Jadi bisa awet ya. Itu 3 bulan bisa bertahan. Seperti itu. Dikuras airnya ya, bisa digunakan dikuras, lagi. masukkan lagi, tidak apa-apa. Tapi jangan dikoyakkan kan, kalau misalnya kan dikasih dalam bentuk plastik larut biasanya ya? itu tidak boleh. Jadi ya kalau misalnya seperti itu otomatis pada waktu menguras terbuang. Jadi untuk mencegahnya tadi ada beberapa tempat yang memang kita harus pastikan bahwa itu tidak bisa menjadi sarang nyamuknya ya. Nah kemudian untuk dari jentiknya tadi kan bisa masuk ke dalam air tuh. Kira-kira memang penyebarannya harus melewati nyamuk yang digigit, atau kalau misalnya nggak sengaja nih keminum karena airnya tadi ngandung jentik kan, terus dipakai sikat gigi atau gimana kan, kira-kira itu bisa bikin terserang DBD juga nggak? Iya, jadi yang jentik nyamuk tadi kita kan bilang yang nyamuk dewasa, Jadi bukan jentik nyamuk. Jadi istilah kalau jentik nyamuk itu kayak bayi baru lahir. Jadi tidak ada virus yang akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Jadi memang akan menularkan atau sebagai vektor tadi ketika nyamuk tersebut sudah dewasa, bukan dalam bentuk jentik. Jadi makanya tadi kami bilang fogging. Fogging ini cuma membunuh nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa mati, telur-telur siap menetas. Jadi memang kami katakan memang fogging ini kurang efektif untuk dilakukan karena tujuan atau sasaran kita ini jentik nyamuk ini. Nyamuk dewasa nggak seberapa kalau dihitung jumlahnya kan. Nyamuk dewasa sekali bertelur itu 100 sampai berapa ya Bu Maya ya? 100 butir. Nah 100 butir jentik ini telur ini siap menetas. Ya nyamuk dewasa mati, makanya ada pepatah hilang satu tumbuh 1000. Ya makanya kita memang menghimbau untuk diaktifkan kembali gotong royong tadi, PSN tadi dibanding melakukan fogging. PSN tadi mungkin karena pendengar kita masyarakat pemberantasan sarang nyamuk maksudnya. Pemberantasan sarang nyamuk. Karena PSN ini kegiatannya tidak hanya pemantauan jentik, tapi juga di dalamnya mengedukasi masyarakat, kemudian mensosialisasikan yang 3M+ tadi, kemudian pembagian abate ya, pembagian abate seperti itu. Jadi memang semua masyarakat teredukasi dengan benar.
Seperti itu. Oh iya, saya juga sering melihat ada kayak kolam-kolam kecil di depan rumah seperti itu. Kalau terisi dengan ikan, ya tidak apa-apa. Kalau ikan itu kan memakan jentik. Iya. Nah, tapi kadang-kadang dibiarkan seperti itu. Awalnya mungkin terisi dengan ikan, tapi lama-lama mungkin dibiarkan, akhirnya itu tempat sarang jentik nyamuk paling banyak. Penampungan yang tidak berguna. Jadi jadi memang kalau misalnya punya kolam kecil-kecil seperti itu, kolam kecil ya untuk di hiasan untuk di rumah. Itu isi ikan atau dikasih dengan abate seperti itu, karena itu potensial sekali. Banyak sekali kami temukan jentik nyamuknya di dalam kolam-kolam yang tidak terpakai lagi seperti itu. Oke, yang awalnya niatnya pengen estetik ya, jadi malah kena penyakit nanti. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali Ranika setelah jeda berikut ini. ...97 FM Tuksu Gemaradik hari ini. Baik Ranikers, masih di 97 FM dan kita masih dengan tema hari ini waspada demam berdarah di musim penghujan. Jadi untuk Ranikers memang benar-benar harus menjaga kebersihan dan juga perilaku hidup sehat tadi ya. Kemudian untuk kasusnya sendiri di Musi Banyuasin saat ini di bulan Januari ini sudah berapa banyak ini? Ya. Jadi di kami sudah khusus untuk bulan Januari itu pun belum sampai akhir.
pada tanggal 17 kemarin itu tercatat sebanyak 91 kasus. Pecah rekor kita. Paling banyak kasus itu di bulan Januari di tahun 2024 ini. Selama 3 tahun terakhir. Jadi memang lumayan banyak sekali peningkatan kasus di bulan ini, dan ini paling banyak ini dari daerah Keluang, itu 21 kasus, kemudian di Puskesmas Balai Agung wilayah Kecamatan Sekayu itu sudah hampir mencapai 14 kasus, belum ditambah yang Lumpatan ya. Jadi memang merata di seluruh Kabupaten Musi Banyuasin ini rata-rata sudah menyumbang kasus DBD cukup banyak, seperti itu. Nah, sekaligus ya saya meluruskan, jadi kalau biasanya kan memang demam berdarah ini kan identik atau hampir sama gejalanya dengan penyakit-penyakit lain, seperti tipes kan itu demam dulu seperti itu ya. Jadi dikatakan demam berdarah kalau saat ini itu kita sudah punya namanya RDT DBD. Nah, jadi untuk penegakan diagnosa walaupun harus dulu disertai dengan pemeriksaan RDT yang positif dulu, baru ditambah dengan pemeriksaan laboratorium yang mendukung, baru itu dinyatakan DBD. Kalau dulu kan baru terduga sudah dinyatakan DBD, tapi karena kita sudah punya alatnya, alhamdulillah Dinas Kesehatan sudah menyediakan ya, sudah tersedia RDT-nya. Jadi untuk penegakan diagnosa sekarang harus melalui itu dulu, pemeriksaan itu dulu. Jadi memang lumayan banyak kita kasus ini tahun ini, dan ini memang sudah diperkirakan. Kemarin sudah diwanti-wanti lah, sudah diberitahu bahwa memang efek badai El Nino kemarin itu bakal meningkatkan insidensi atau jumlah kasus demam berdarah. Oke, jadi untuk diagnosisnya memang harus ada melalui tahapannya sendiri ya, nggak bisa mendiagnosa diri sendiri gitu ya. Benar. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi terkait dari kasus ini, kenapa bulan Januari ini meningkat kasusnya ya, padahal belum selesai bulan Januari ini, masih pertengahan ya padahal. Ya, kalau dari saya tetap menghimbau seluruh masyarakat, karena kalau dari puskesmas itu setiap 3 bulan sekali itu sudah melakukan pemantauan jentik, tapi memang permasalahan ini tidak selesai di petugas kesehatan sendiri. Jadi memang butuh bantuan lintas sektor, masyarakat, kemudian peran serta kader, keaktifan kader untuk terus melakukan pemantauan jentik, edukasi masyarakat, kemudian kesadaran masyarakat untuk mengaktifkan satu rumah satu jumantik, seperti itu. Jadi mudah-mudahan masalah ini cepat selesai dengan kerjasama semua peran serta masyarakat dan pemerintah, seperti itu ya. Karena ini tidak bisa, ini bukan jadi tugas kesehatan saja, tapi tugas bersama. Apalagi kabupaten kita sudah diberi predikat kabupaten sehat, Kabupaten Musi Banyuasin sehat di tahun 2023. Jadi mari kita tunjukkan, mari kita buktikan bahwa memang Kabupaten Musi Banyuasin memang benar-benar sehat dan layak dibuktikan dengan kerjasama semua lintas sektor, peran serta masyarakat juga terutama, seperti itu. Oke, baik. Dan Kak Zulkar mau menambahkan? Boleh. Baik, sekedar menambahkan saja Mbak Bewi bahwa kita selaku masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin, seperti yang diketahui tadi bahwa kenapa sih di bulan Januari sudah meningkat kasusnya, ya. Artinya kita harus memahami juga, sepaling tidak kita bukan ahli nujum nih Mbak Bebi, tapi sudah memetakan kondisi di mana kapan sih si nyamuk Aedes aegypti ini berkembang. Tentu kalau dilihat dari ini musim pemetaannya ini di musim penghujan. Nah, artinya dimulai di Desember, Januari sampai Maret, ya. Nah, ini harus diketahui bahwa untuk masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin bahwa kita harus memetakan kondisi, ya, kondisi alam, kondisi lingkungan. Nah, termasuk kondisi alam ini di musim penghujan, plus sekarang ini musim banjir, ya. Di musim penghujan ini biasanya tempat-tempat penampungan air ini berisi. Nah, seperti yang kami bilang tadi bahwa apa sih kata kuncinya untuk pencegahan demam berdarah ini
adalah dengan pemberantasan sarang nyamuknya, si sarangnya itu kita berantas. Kapan sarang ini bisa berkembang biak? Kalau di musim kemarau jarang dia Mbak Febi, karena tidak ada penampungan air ini Mbak ya. Iya. Dan suasana juga panas. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa si nyamuk ini suka tempat gelap, sukanya tempat yang lembab. Nah, kondisi penghujan, kondisi yang lembab, nah inilah penyebab berkembang biaknya si vektor tadi. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin waspada demam berdarah ini, apalagi di musim penghujan, dan harus mewanti-wanti menjaga kesehatan lingkungannya. Mungkin dengan pemberantasan nyamuk, melakukan PSN seperti tadi ya, dan memberdayakan seperti kata Bu Yuni tadi, masyarakat di lingkungannya untuk bekerja sama, tidak hanya dengan satu orang, tapi bekerja sama untuk menjaga kesehatan lingkungannya. Nah, sekali lagi kita pesankan waspada. Ini kan di musim Januari, Desember, Januari sampai Maret umumnya ini masa-masa yang rawan untuk berkembang biak si nyamuk tadi. Kalau dipetakan si nyamuk ini tidak demam berdarah ini sepertinya di daerah pesisiran sungai belum ada yang begitu parah ya Mbak Maya ya? Nah, kepadatan penduduk, terus daerah yang selama ini kering, ditimpa penghujan, naik tempat penampungan air banyak, itu tempat berkembang biak nyamuk juga banyak. Artinya ya kembali lagi menjaga untuk memberantas sarang nyamuk di musim-musim seperti ini. Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin harus memetakkan suasana baik alam dan lingkungannya gitu. Oke. Boleh. Dan mungkin satu lagi, menjaga kesehatan diri. Iya. Kan biasanya musim dingin ini mager ya, Peggy. Nah, mungkin teman tidur ya. Iya, gigitan nyamuk itu tadi Mbak Maya. Pagi ini pagi di jam 7 sampai jam 10 kalau pagi. Kalau misal sore dari jam 3 sampai jam 5. Tapi kalau juga tengah hari enggak, Mami? Oke, jadi pagi dia memang lebih ada aktifnya ya. Pagi sama sore. Kalau jangan tidur di bawah jam 10 bawah. Nah, itu lagi berkembang biak. Itu hindari mager dulu kalau saat ini. Bukan saat ini sih sebenarnya. Harusnya tiap hari ya, biar hidup sehat terus ya. Sehat. Kalau malam itu bukan nyamuk demam berdarah, biasanya yang keluar itu nyamuk culex ya, nyamuk culex. Culex itu bisa menyebabkan cikungunya. Itu yang cari-cari itu. Colek. Oke, kemudian dari banyaknya kasus yang sudah terjadi nih, sekitar 91 kasus ya untuk di Musi Banyuasin, itu daerah yang paling tinggi kasusnya di mana? Itu tadi di daerah Keluang. Keluang ya, oke. Ya, sama daerah Sekayu. Oke. Jadi memang kalau Sekayu kan kita pahami bahwa memang kepadatan penduduknya kan memang tinggi. Seperti itu. Jadi ya otomatis ya penambahan kasus itu wajar terjadi. Apalagi ada beberapa daerah yang mulai sudah kena banjir. Iya. Kalau itu belum ada ya dari pantauan yang kayak misalnya kayak daerah Plaka Tinggi kemudian Sangga Desa ini? Ada. Cuman belum tinggi ya kasusnya? Belum, tapi ada sudah ada kasus semua. Jadi setiap daerah-daerah yang banjir itu sudah ada kasus semua. Jadi memang ada kaitannya antara banjir ini ditambah musim penghujan juga dengan penambahan kasus. Oke, baik. Baik Randikers, nanti kita akan lanjutkan kembali dengan tema kita hari ini, yaitu waspada demam berdarah di musim penghujan setelah jeda berikut ini. Yeah. Everybody dance now. Let's go. Oh. Let's go. Make it hot. Come on. Let's go. Rock. Rock. Say what? Rock. Let's go. Everybody dance now. Rock this party. Dance everybody. Make it hot in this party. Don't stop. Move your body. Rock this party. Dance everybody. Make it hot in this party.
97 FM. Tuksu Gemaradik hari ini. Baik, Ranikers, masih di 97 FM dan kita masih berbicara terkait tema kita hari ini, waspada demam berdarah di musim penghujan. Tadi sudah banyak sekali dijelaskan mulai dari apa itu DBD, kemudian cara upaya untuk memberantasnya dan juga pencegahan. Kemudian juga tadi sudah disampaikan ada beberapa kasus yang membuat kita harusnya lebih waspada ya, bukan panik tapi waspada sama kebersihan lingkungan. Dan terakhir mungkin boleh disimpulkan atau mau kasih statement nih terkait dengan tema kita hari ini, silakan. Baik, kalau nanti di closingnya Mbak Yuni, saya mungkin ada tips nih Mbak Febi, karena terkait dengan kondisi sekarang kan kalau DBD nanti sudah dibahas tadi ya. Tapi kondisi sekarang kan lagi musim banjir nih Mbak Febi, artinya kita harus mewaspadai terutama untuk kesehatan diri kita sendiri. Kalau dilihat di Muba ini hampir 70% kondisi banjir Mbak Febi. Kemarin kita dari daerah Sangadesa hampir sepinggang di jalan itu, daerah Kemang ya. Kemang itu banjirnya, artinya kita harus jangan boros dengan kondisi badan kita untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Musi ini, terutama yang terdampak banjir ya. Ada beberapa tips yang akan kita sampaikan untuk menjaga kesehatan kita dan keluarga selama kondisi banjir ini. Pertama-tama mungkin kita harus siapkan tas yang berisi perbekalan darurat selama banjir. Apa saja mungkin alat-alat yang bisa siapkan karena kondisi ini kita harus efektif dalam kondisi banjir ini. Selanjutnya mungkin memasukkan perabotan atau peralatan yang rumah tangga yang lingkungan yang ini yang menjadi, kalau hilang jadi pikiran Mbak Baby. Bisa saja kalau kepikiran hilang jadi penyakit juga ini kan. Benar. Jadi memasukkan perabotan atau peralatan yang luar rumah tangga ke dalam rumah atau ke tempat-tempat yang mungkin aman maksudnya gitu ya. Jangan sampai hilang hilang alat makan jadi pikiran, jadi pusing, jadi sakit ya. Selanjutnya mungkin sama-sama memperkuat daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan atau gizi seimbang. Jangan terlalu banyak makan durian. Ya. Lagi musimnya kebetulan ya. Durian. Haruslah makan mungkin yang ada karbohidratnya, ada proteinnya ya. Karena untuk menjaga kondisi kita selama dalam keadaan banjir ini. Terus selanjutnya menggunakan air yang jelas kebersihannya. Jangan asal kita ini yang tidak tahu masyarakat mungkin dengan mencuci beras, masak dengan air yang mengalir yang kemarin sudah pernah diteliti oleh kesehatan lingkungan ya Bu Yuni bahwa air sungai Musi kita ini tidak layak untuk dikonsumsi. Ya. Selanjutnya ini yang tak kalah penting karena kita ini kan kondisi sekarang ini jangan sampai komunikasi yang tidak lancar Mbak Baby atau rumah dalam keadaan gelap. Artinya kita butuh dengan namanya listrik. Akan tetapi kita harus hindari kontak dengan sumber listrik secara langsung. Ya. Jangan sampai kena strom. Terutama mungkin rumah-rumah masyarakat yang tergenang air ya. Benar. Nah, ini untuk konsleting listrik ini berbahaya. Dan juga termasuk hal yang ini kecelakaan kerja ya. Benar. Selanjutnya konsumsi air yang terjamin kebersihannya seperti air mineral botol atau air galon, terutama untuk yang lansia dan balita, mungkin untuk bayi ya. Ini karena mereka ini yang juga rentan, yang kondisi imun dan kondisi fisiknya belum kuat ya. Selanjutnya gunakan sarung tangan atau sepatu bot karet saat memasuki ruangan dalam rumah yang mungkin tergenang air. Pertama untuk mencegah kuman, untuk mencegah penyakit yang langsung bersumber langsung ke tubuh kita, kontak langsung begitu. Atau jangan lupa musim banjir ini segala makhluk hidup berkeluaran, terutama mungkin
kelabang. Nah, untuk menghindari itu kita harus alat pelindung diri APD ya. Ular yang sering rawan ini. Kalau buaya nggak takut sekarang Bu Penny. Udah di darat banyak Udah ya. di darat ya. Oke. Jika mungkin ini untuk teman-teman atau saudara-saudaraku yang ada terpaksa mengungsi di di pengungsian, pastikan keluarga tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya. Mungkin mencuci tangan secara rutin, menghindari orang yang sedang sakit nih, misal ini yang flu. Nah, ini kalau bisa mencegah mungkin teman yang flu atau yang pilek ini harus dipakai masker atau segala macam ya. Jika ada keluarga yang jatuh sakit seperti batuk pilek, usahakan untuk menutup hidung atau menggunakan masker, atau kalaupun sudah parah segera dibawa ke rumah sakit. Dan kita juga harus mewaspadai Mbak Febi. Sekarang kan musim naik. Nah, banjir. Kita juga siap-siap waspada pasca banjir. Biasanya pasca banjir ini juga berbahaya juga. Banyak juga penyakit yang bisa menular atau berkembang, terutama yang dikarenakan kuman ya, atau bakteri. Karena sudah air yang surut, banyak sekali kita nih pencemaran di air minuman, air sumur atau lingkungan yang kita lewati ya. Biasanya penyakit-penyakit yang timbul ini diwaspadai, yakni batuk pilek, demam berdarah, atau diare, ya, dermatitis yang kontak langsung ini, kuman-kuman yang nempel, penyakit kulit maksudnya, ini yang perlu diwaspadai. Dan satu lagi penyakit mata. Nah, ini sakit mata Mbak Pedi. Biasanya sudah banjir banyaknya sakit mata. Nah, ini cepat-cepat kalau memang ada kondisi yang seperti itu, kita di Kabupaten Musi Banyuasin seluruh puskesmas sudah, yang terutama yang terdampak banjir ya, sudah mendirikan posko pengobatan secara gratis. Bahkan kita juga mengadakan puskesmas keliling, tidak menunggu nunggu di puskesmas atau nunggu tempat di fasilitas kesehatan saja, akan tetapi kita jemput bola. Tinggal masyarakat memberitahu, Pak, Bu, dokter, perawat ada, petugas ada, keluarga kami yang sakit. Nah, ketika diberitahu atau dikontak langsung melalui PSC 119 boleh, atau dikontak langsung bisa, akan didatangi. Bukan, kita tidak akan menunggu di posko saja, tetapi kita akan mengunjungi pasien yang kita anggap perlu diobati apabila tidak bisa berkunjung ke posko kesehatan, gitu Mbak Pedi. Itu dia tips sehatnya ya, biar kita bisa tetap imunnya kuat walaupun ada banjir badai menghadang ya. Menghadang. Bertubi-tubi ya. Oke, silakan Mbak ini. Ya, mungkin juga kelupaan tadi semuanya sudah lengkap dijelaskan oleh Pak Zulkar. Jadi banjir ini ada juga namanya dikenal leptospirosis, kencing tikus. Nah, itu juga harus diwaspadai kan masyarakat. Kalau kami lihat nih seperti Westapora ya, mandi di ini itu, jadi jangan sampai terminum sama anak-anak gitu kan, nggak tahu. Karena ini juga harus waspada dengan kencing tikus, itu juga bahaya, leptospirosis namanya. Biasanya leptospirosis ini dikenal memang penyakit ini pada saat musim banjir, pada saat musim banjir yang masuk rumah kan. Nah, kemudian karena senang tadi nggak sengaja keminum, nah itu takutnya terjadi penyakit tersebut. Ya, kalau dari saya kembali lagi ke kesadaran masyarakat, saya menghimbau untuk semua masyarakat tidak usah menunggu petugas kesehatan, tidak usah menunggu kader, dengan kesadaran sendiri, apalagi ini sudah menyangkut banjir ya di rumah masing-masing. Jadi memang perlu antisipasi, jangan sampai sudah kena penyakit, anak sudah kena demam berdarah baru mau berbuat seperti itu. Jadi memang karena di sini judulnya kita kewaspadaan ini atau pencegahan, jadi
mohon 3M+-nya itu segera diterapkan di setiap rumah, menutup, jadi semua penampungan air itu ditutup, jangan biarkan ada air tergenang di rumah ataupun di lingkungan rumah. Ini yang kalau banjir bukan lagi sedikit, tapi sudah sangat banyak ya. Kemudian mengubur, kalau tidak bisa mengubur lagi barang bekas berarti didaur ulang. Kalau nggak bisa atau males mendaur ulang, ya silakan diberikan ke bank sampah. Kita kan juga sudah ada bank sampah di Sekayu ini. Jadi memang sekalian mengantisipasi, sekalian juga kita mengaktifkan kembali daur ulang sampah atau penanganan sampah gitu ya. Kita dukung ini dari Dinas Lingkungan Hidup juga sudah banyak melakukan pembinaan bank sampah di setiap desa kelurahan di Kabupaten Muba. Mari kita support, mari kita dukung. Jadi tidak ada penimbunan lagi sampah plastik. Mau ditimbun juga seperti apa ya Bu Maya ya? Namanya sampah plastik itu. Lebih baik kita daur ulang atau dikasihkan ke bank sampah seperti itu. Jadi mohon masyarakat di Kabupaten Muba juga peran aktifnya untuk melakukan pencegahan penyakit demam berdarah ini. Jadi dengan 3M+, menutup, terus menguras dan mengubur atau mendaur ulang barang bekas. Kemudian yang plus tadi, nyamuk itu paling nggak suka itu dengan kulit jeruk. Silakan nanti mau menanam serai juga nggak suka ya Bu Maya, lavender gitu ya. Nah, itu boleh ditanam di seputaran rumah. Kemudian kami lebih menganjurkan itu memakai kelambu. Kami tidak terlalu menganjurkan untuk pakai semprot nyamuk ya, karena itu nanti ke saluran pernapasan gitu, apalagi untuk anak-anak gitu ya, benar. Nanti terakumulasi dalam waktu yang lama menyebabkan penyakit yang baru. Jadi memang lebih efektif itu pakai kelambu atau lotion anti nyamuk, kemudian tanaman-tanaman yang memang tidak disukai nyamuk. Kemudian kalau rumahnya belum memiliki kawat nyamuk ya segera dipasang seperti itu. Yang mungkin rumahnya lebih suka ditutup jendelanya, itu sekarang dibuka biar ada pertukaran udara atau sirkulasi udara masuk. Kemudian pencahayaan juga, kan tadi katanya nyamuk senang lingkungan lembab. Jadi memang kita biarkan cahaya dan sirkulasi udara itu masuk setiap hari di rumah kita. Jadi memang mulai perilaku hidup bersih dan sehat, gerakan masyarakatnya itu segera diterapkan kembali, gotong royongnya diaktifkan kembali, mungkin seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Maya? Ya, kalau saya kalau misalnya sudah ada yang anggota keluarga yang demam ya, jadi untuk mencegah penularan jangan sampai ada kasus lain di rumah itu, jadi harus cepat-cepat dibawa ke layanan kesehatan, jangan menunggu kalau sudah berhari-hari, ditakutkan nanti bisa berbahaya seperti itu, karena lebih baik datang ke layanan. Dan pesannya satu lagi, jaga kesehatan mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat seperti itu. Jadi jangan kesehatan itu bukan hanya milik orang kesehatan, tetapi juga milik semua orang, milik siapapun. Jadi kami berharap dengan adanya kegiatan ini ya bisa tersampaikan ya bahwa mari kita sama-sama jaga kesehatan, jaga di diri sendiri dulu, dari keluarga dan juga dan untuk masyarakat seperti itu, dan waspada. Jangan sampai terkena penyakit menular setelah pasca banjir. Ya, karena nanti pastinya seperti tadi Pak Zulkar bilang bahwa pasti nanti adanya ISPA, infeksi saluran pernapasan, kemudian diare, yang pasti diare ya Pak Zulkar ya, itu potensial sekali ada kasus diare itu pasti mengiringi kalau ada banjir. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Jadi memang tanggung jawab untuk masalah kesehatan ini bukan hanya ke dinas kesehatan, ke rumah sakit atau puskesmas, tapi memang harus kita semua ya, dan diri kita sendiri tadi kesadaran, karena lebih baik mengantisipasi daripada kita mengobati. Terima kasih, hari ini banyak sekali kita tercerahkan terkait dari penanggulangan pencegahan dari DBD ini. Semoga kasus yang tadi awalnya meningkat nanti bisa turun ya. Semoga kita semua menjadi teredukasi. Sekali lagi terima kasih untuk dari Kak Zulkar, Mbak Yuni dan juga Mbak Maya. Saya Febi Alvina beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di program live podcast berikutnya. Sembilan tujuh
kita semua mengudara dari bumi serasa sekarang. Radio kita semua mengudara dari bumi serasa sekarang. Mengudara dari bumi serasa sekarang. Saya